Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Suryati SPDGR. Saya adalah guru di SMP Negeri 13 Batanghari, telah mengabdi selama 14 tahun sebagai guru yang bekerja di sekolah kecil di SMP Negeri 13 Batanghari ini. Saya mendedikasikan diri saya untuk menguatkan literasi dan numerasi digital siswa melalui program kelas cerdik. SMP Negeri 13 Batanghari terletak di Desa Petajen, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Desa yang berada di perbatasan antara Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi. Jalan sempit dan kecil serta aspal yang sudah terkelupas mewarnai perjalanan menuju sekolah ini. Pemandangan sepanjang jalan adalah pohon sawit milik PTP Nusantara 4 dan pohon karet warga sekitar. Sekolah di pinggiran yang tampak sederhana namun menyimpan mimpi besar untuk maju, layaknya sekolah lain yang ada di perkotaan. Literasi dan numerasi digital bukan lagi menjadi pilihan, tetapi menjadi sebuah kebutuhan. Saya mendapatkan siswa belum tahu cara menghidupkan komputer, belum cakap menggunakan mouse, menjadi sebuah tantangan untuk literasi dan numerasi digital di sekolah kami. Belum lagi signal yang sulit, tentu menambah kesenjangan pembelajaran antara di kota dan di desa sangat terasa. Melihat keadaan ini, saya tidak tinggal diam. Untuk mewujudkan literasi dan numerasi digital siswa yang sangat dibutuhkan saat ini, maka lahirlah kelas cerdik, cerdas digital, sebuah program yang dirancang untuk melatih keterampilan digital dasar siswa. Banyak faktor yang menyebabkan keterampilan dasar digital siswa itu rendah. Yang pertama, siswa baru belajar menggunakan komputer itu ketika duduk di bangku SMP. Faktor ekonomi juga banyak mempengaruhi karena mereka tidak punya perangkat di rumah untuk berlatih keterampilan digital. Sebagai seorang guru, saya harus dengan penuh dedikasi untuk membimbing siswa-siswa ini agar tidak ketinggalan dengan siswa-siswa lain yang berada di perkotaan. Karena pendidikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan zamannya adalah milik semua siswa, bukan hanya siswa yang berada di kota, tapi juga siswa yang ada di sekolah pinggiran. Saya yakin apapun tantangan yang dihadapi dapat kita lalui. Untuk melatih keterampilan digital dasar siswa agar literasi dan numerasi siswa meningkat, saya membutuhkan jam tambahan di luar KBM. Atas izin kepala sekolah, kelas cerdik dilaksanakan sore hari setiap hari Rabu pukul 3 sampai dengan 4 sore. Saya melaksanakan kelas ini dengan cuma-cuma, tanpa mengharapkan imbalan. Melelahkan memang, tapi membuat saya bahagia ketika melihat mereka berhasil membuat tugas yang saya berikan. Sekolah kami cukup beruntung karena memiliki fasilitas komputer, laptop, Chromebook untuk dapat memfasilitasi kemampuan literasi dan numerasi digital siswa. Namun, ruangan ini bukanlah laboratorium sebenarnya. Ini adalah ruang kelas yang tidak terpakai, yang kami manfaatkan untuk menjadi laboratorium. Inilah saya membimbing anak-anak ini agar bisa menjadi generasi yang cerdas digital. Mereka belajar mengetik 10 jari, membuat laporan di Microsoft Word, membuat tabel, membuat analisis data yang sederhana, dan juga membuat beberapa produk digital dengan desain grafis melalui Canva, membuat blog, dan juga membuat vlog. Tantangan yang saya hadapi di kelas cerdik seperti keterbatasan jaringan atau sinyal internet dan juga ruangan laboratorium yang tidak memadai.
tentunya tidak bisa saya atasi sendiri, sehingga saya perlu bekerja sama dengan pihak lain. Seringkali saya sampaikan di forum desa untuk mengajukan tower penguat sinyal, dan juga saya sering menyampaikan kepada kepala sekolah agar dapat mengajukan bantuan laboratorium TIK di dalam Dapodik. Alhamdulillah, apa yang saya sampaikan di forum desa dilanjutkan oleh kepala desa kepada Kominfo Provinsi Jambi, dan akhirnya hari ini telah berdiri tower penguat sinyal yang tidak jauh dari sekolah. Tentunya menjadi penunjang untuk keberhasilan kelas cerdik yang saya lakukan. Tidak hanya itu, usulan pembangunan laboratorium TIK di Dapodik oleh operator juga membuahkan hasil. Tahun ini kami mendapatkan bantuan laboratorium TIK. Tentunya menjadi kabar yang sangat membahagiakan agar siswa kami dapat belajar di ruang yang lebih baik, lebih nyaman, dan lebih memadai daripada sebelumnya. Kelas cerdik adalah bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Dengan semangat kerjasama dan doa, sebuah sekolah kecil di desa dengan jumlah murid hanya 38 siswa bisa melahirkan praktik baik yang berdampak luas. Dari kegiatan sederhana ini lahir kepercayaan diri siswa, dukungan masyarakat, peningkatan fasilitas sekolah, hingga perhatian pemerintah desa. Saya percaya masa depan pendidikan Indonesia tidak hanya ada di kota besar dengan fasilitas lengkap. Justru dari desa kecil seperti inilah kita belajar bahwa dedikasi guru mampu membuka jalan menuju perubahan. Harapan saya, kelas cerdik dapat terus berlanjut, semakin berkembang, dan menjadi inspirasi bagi guru lain di berbagai daerah. Dengan penuh keyakinan, saya menutup cerita baik ini dengan sebuah doa. Semoga dari desa kecil lahir generasi besar yang cerdas digital, berkarakter kuat, dan siap menghadapi tantangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kegiatan kelas cerdik, maka siswa-siswi kami sangat terbantu karena dengan bukti bahwa dengan adanya kelas cerdik banyak diminati, dan itu merupakan solusi yang kami butuhkan selama ini. Karena dengan adanya kelas cerdik, anak-anak terbantu untuk mendalami hal-hal terkait dengan digital. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu guru di SMP yang pernah menyampaikan aspirasi masalah tower. Laju saya mengajukan atau membuat proposal ke kabupaten maupun ke provinsi. Ditanggapi, alhamdulillah, tower dapat tidak jauh dari SMP atau pendidikan. Karena itulah yang disampaikan berulang-ulang kali kepada Ibu Eni, guru SMP 13. Alhamdulillah tercapai untuk tower yang ada dekat pendidikan dari SMP maupun SD maupun TK. Alhamdulillah, terima kasih Bu Eni yang sudah menyupport kepada pemerintah desa. Apa kamu mengikuti kelas cerdik? Karena ingin bisa belajar komputer, ngetik 10 jari, bisa membuat blog, dan bisa membuat vlog. Bagaimana perasaanmu mengikuti kelas cerdik? Senang karena mudah memahaminya. Oke. Kenapa mau mengikuti kelas cerdik? Karena bisa menambah wawasan ilmu Ilmu di bidang? di bidang komputer. Nah, kamu